Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 36, rasanya seperti mimpi, tamat. Kenapa, sayang? Satria pura-pura tidak tahu. Aku malu tahu. Aku merajuk seperti anak kecil. Kenapa harus malu? Kita kan suami istri. Lagi pula aku hanya menciummu, bukan menyetubuhimu kok. Satria berkata dengan santai, kemudian menyeruput teh yang dibuatkan oleh Bisumi tadi. Bahasanya begitu frontal, aku saja malu mendengarnya. Ah, sudahlah, bisa naik darah tinggi kalau terus-terusan ada di sini. Aku menyerah meladeni lelaki yang satu ini. Dia tidak pernah kehabisan kata-kata untuk menjawabku. Dengan hati aku beranjak dari dudukku. Perut buncit ini membuat aku kesusahan untuk bergerak. Mau kemana, sayang? Satria spontan membantuku berdiri. Ke kamar, jawabku singkat. Mari aku antar, aku juga mau ke kamar, mau mandi dan ganti pakaian. Satria memegangiku, aku sontak memandangnya dengan dahi yang berkerut. Ya, ampun, niatku ke kamar untuk menghindarinya, tapi kenapa dia malah ikut? Kenapa memandang seperti itu? Satria protes karena aku memandangnya. Sudahlah, aku mengalah saja. Tidak apa-apa, sayang. Aku tersenyum, dan dia juga ikut tersenyum. Kami mulai melangkah bersama menuju kamar. Baru beberapa langkah, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang pecah di dalam sana. Dan seketika ada cairan yang mengalir di sela pahaku. Sayang, ada sesuatu yang keluar dari anuku. Lihat ini. Aku yang terkejut menunjuk cairan yang mengalir di kakiku. Cemas bercampur panik, itulah yang aku rasakan. Apa itu, sayang? Apa terjadi sesuatu dengan kehamilanmu? Ya, Tuhan, Satria jauh lebih panik dan cemas dari aku. Aku tidak tahu, mana aku tahu itu apa? Aku juga baru pertama kali mengalaminya. Bisumi, tolong cepat ke sini. Suara teriakan Satria menggema di seluruh penjuru rumah. Iya, ada apa, Tuan? Bisumi buru-buru lari ke arah kami. Ada banyak cairan yang keluar. Tolong bantu saya membawa Manda ke rumah sakit. Tuan Besar Satria memberi titah dengan heboh. Sepertinya ketubannya sudah pecah. Ayo cepat Tuan. Sekarang gantian Bisumi yang memerintah Satria. Lucu sekali mereka kalau sedang panik begini. Dan aku baru tahu jika itu air ketuban yang pecah. Bertahanlah, sayang. Satria benar-benar cemas. Mendadak rumah ini menjadi ramai. Semua orang panik bukan main. Satria segera melesatkan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit terdekat. Mendadak aku merasa takut sekaligus bahagia. Aku tidak sabar ingin melihat buah hatiku. Setelah berjam-jam aku berjuang menahan sakit yang luar biasa.
Akhirnya Satria Junior berhasil lahir ke dunia ini dengan normal. Suara tangisnya menggema di seluruh ruangan bercat putih itu, membuat bibirku menyunggingkan senyuman. Alhamdulillah, bayinya lahir dengan selamat, ucap seorang bidan yang membantu proses kelahiran anakku. Alhamdulillah, seru Satria penuh kelegaan. Sejak tadi suamiku ini cemas bukan main. Dia bahkan tak henti-hentinya berzikir dan menggenggam erat jemariku. Begitu juga dengan emak yang kini mengusap kepalaku sambil tersenyum lega. Selamat ya, bayinya laki-laki, ganteng seperti ayahnya. Lanjut bidan itu sembari menunjukkan bayi berpipi bulat yang masih polos dan sangat menggemaskan. Anak kita, sayang, ucap Satria dengan suara yang bergetar. Dan aku menganggukkan kepala sambil menyeka air mataku. Terima kasih ya Allah. Aku memandang putra kecil kami itu dengan penuh haru dan rasa syukur. Perjuanganku dengan taruhan nyawa terbayarkan sudah. Selamat, nak, kamu sudah jadi seorang ibu sekarang, emak berkata dengan suara yang mengalun menahan tangis haru. Terima kasih ya, mak, emak sekarang juga sudah jadi nenek, balasku tak mau kalah. Dan wajah tua yang teduh itu menampilkan senyuman. Lalu kemudian cairan bening meleleh di pipi keriputnya. Sama bunda dulu ya ganteng. Bidan itu meletakkan Satria Junior di atas dadaku yang terbuka dengan posisi telungkup. Dengan susah payah kepalanya bergerak-gerak mencari sumber kehidupannya. Aku segera memeluk tubuh mungil putraku agar dia tidak terjatuh dari tubuhku. Ini benar-benar luar biasa, rasanya seperti mimpi. Silahkan berwudu lalu diadzanin. Pinta bidan itu yang kemudian berjalan meninggalkan kami. Tentu dia harus menyelesaikan sisa-sisa pekerjaannya. Sebentar ya, sayang. Satria berjalan menuju kamar mandi. Meninggalkan aku yang masih mendekap erat tubuh mungil dan berkulit lembut itu. Lucu ya, puji emak yang juga ikut mengelus kepala berambut tebal yang bergerak-gerak itu. Iya, mak, 5 menit kemudian. Satria kembali lagi dan segera membungkukkan tubuhnya, dan mendekatkan mulutnya ke telinga putra kami. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak kuasa menahan tangis. Kala mendengar suara berat Satria mengumandangkan azan di telinga putra kecil kami. Puji syukur atas apa yang telah Tuhan berikan hari ini. Setelah selesai mengumandangkan azan, Satria mengecup pipi gembul darah dagingnya kemudian beralih mengecup keningku. Terima kasih, ya, sayang, ucap Satria dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tahu ini hal yang luar biasa baginya. Seorang mantan penderita disfungsi ereksi. Akhirnya bisa memiliki seorang putra yang selama ini dia dambakan. Aku mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu. Pokoknya lope-lope sekebon deh. Balas Satria sambil berkelakar. Aku dan emak sontak tertawa mendengarnya. Entah dari mana dia belajar candaan receh itu.
Putra kami terus bergerak dan akhirnya berhenti saat mulut mungilnya mendapatkan sumber kehidupannya. Rasanya geli sekali saat dia mengecap mainan favorit ayahnya itu. Mudah-mudahan mereka tidak rebutan nanti. Selang beberapa saat kemudian seorang perawat datang menghampiri kami dan mengambil putraku. Dede bayinya dibersihkan dulu ya, Bunda. Iya, silahkan. Sahutku pelan yang terpaksa merelakan si gembul yang menggemaskan itu dibawa pergi. Keesokan paginya, aku sudah dipindahkan ke ruang pemulihan dini hari tadi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, bisa merasakan kamar dengan fasilitas nona muda di rumah sakit. Ruang pemulihan ini lebih mirip kamar hotel mewah. Sungguh luar biasa. Kini hanya ada Satria yang menemaniku, sedangkan emak sudah pulang ke rumah. Karena ada yang ingin dia ambil katanya, Satria mendekatiku yang sedang menyusui dalam posisi duduk. Dia sedikit membungkuk dan berbisik di telinga putra kecil kami. Hei, boy, baru sebentar saja kamu sudah menguasai mainan ayah. Ayah kan sudah sering, sekarang gantian dong. Aku membalas ucapan Satria dengan menirukan gaya bicara anak kecil. Yang cadel seraya mengelus pipi tembem nan mulus itu. Memang kuakui, setiap 2 jam sekali. Putraku ini pasti terbangun minta disusui. Kalau begitu, ayah mau cari mainan baru aja deh. Lanjut Satria tak tahu diri. Dan ucapannya itu sukses membangunkan jiwa barbarku. Berani sekali dia berkata begitu. Aku melotot ke arah Satria dan bersungut-sungut. Coba aja kalau berani, aku cuma bercanda, sayang. Satria meringis sembari mendekapku dengan penuh kasih sayang, lalu terkekeh. Tiba-tiba pintu ruang pemulihanku terbuka. Seorang wanita parubaya yang sangat aku sayangi muncul dari balik pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dan Satria membalas salam itu bersamaan. Satria segera melepaskan dekapannya dan menyambut wanita yang telah melahirkannya itu. Ibu Juwita baru saja datang dari Medan setelah Satria memberikan kabar tadi malam. Ibu Juwita berjalan mendekatiku dengan mata berkaca-kaca. Aku bisa menangkap raut bahagia yang tak terhingga saat dia memandang putra kecil kami. Cucu Oma, Ibu Juwita mendudukkan dirinya di depanku dan kemudian mengusap lembut kepala cucunya. Satria pun mendekati sang ibu lalu merangkul tubuh rentanya. Dia ganteng, persis seperti aku. Ucap Satria bangga. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Ya iyalah seperti dia, kan dia ayahnya. Iya, dia mirip sekali denganmu, sahut Ibu Juwita. Jadi namanya siapa? Tanyanya sembari memandangi kami bergantian. Belum aku pikirkan, Ma. Sahut Satria santai. Apaan dia? Jadi selama 9 bulan, dia sama sekali tak memikirkan satu nama pun untuk anak kami? Dasar Satria, coba tanya Manda, Ma.
Mungkin dia sudah mempersiapkan nama untuk anak kami. Lanjut Satria. Lihatlah, sekarang dia melimpahkannya kepadaku. Kau saja yang memberikan nama, kau kan ayahnya. Aku tak ingin merebut momen ini dari Satria. Biarlah dia yang menentukan nama apa yang pantas untuk putra kami. Walaupun aku sudah menyiapkan satu nama untuk pangeran hatiku ini, tapi kau kan ibunya, aku tidak pandai memilihkan nama yang bagus. Bantah Satria. Ya ampun, Satria. Paling tidak kan ada satu nama yang dia suka selama ini? Sementara Ibu Juwita hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah putranya itu. Aku menghembuskan nafas melihat lelaki yang satu ini. Baiklah, baiklah, aku menyerah. Bagaimana dengan Haira Zaki Nugrah Wijayanto? Artinya pemberian dan anugerah terindah. Selama berbulan-bulan aku sudah menyiapkan nama itu. Dan aku berharap suamiku ini juga menyukainya. Nama yang bagus, aku setuju. Satria mengacungkan jempolnya sambil tertawa-tawa senang. Syukurlah. Iya, artinya juga bagus. Jadi Oma panggilnya apa ini? Zaki saja, Bu. Aku menyahut dengan yakin. Dan Ibu Juwita mengangguk setuju. Hai, Zaki, jadi anak yang soleh ya, sayang. Ibu Juwita mengusap kepala putraku yang masih menyedot ASI dengan rakus. Aku benar-benar bahagia atas karunia yang Tuhan berikan. Bisa memiliki kesempatan menjadi seorang ibu adalah kenikmatan yang tiada taraf. Andai ayah masih ada, dia juga pasti sangat bahagia saat ini. Tanpa sadar air mataku jatuh menetes. Tapi buru-buru ku hapus. Terima kasih Tuhan atas semua karunia yang Engkau berikan. The End. Cerita dengan judul Bukan Pelakor Biasa telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.